Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asrofiani dan dua rekan saya yaitu Miftahul Janah dan Yuliani Mafiro. Kami dari kelas Fisika 4B. Kami akan memenuhi tugas English for Physics dengan cara mempresentasikan sebuah jurnal internasional yang berjudul Jendela Fotovoltaik dengan Elemen Pelacakan Matahari, Pembangkit Listrik Maksimum, dan Pencahayaan Alami Non-Silau. Baiklah, kita langsung saja ke pendahuluan, yaitu ruang vertikal berpotensi besar terhadap energi matahari, terutama pada perkotaan yang padat, di mana fotovoltaik jendela gedung-gedung tinggi dapat berkontribusi untuk pembangkit listrik dan panen siang hari. Yang pertama yaitu membangun model terintegrasi yang pasangan kinerja jendela PV pelacakan matahari ke sudut rotasi. Yang kedua yaitu 1 derajat kebebasan Dov dan 2 Dov pelacakan matahari secara matematis terbukti dapat memperoleh pembangkit listrik maksimum atau pencahayaan alami non-silau. Di bawah asumsi yang masuk akal, kemudian kita mendapatkan rotasi optimal dari variasi pivot dan dari variasi pivot 3 derajat kebebasan atau PV 3 Dov. Elemen pelacakan matahari dan menunjukkan bahwa PV 3 Dov PV3 elemen pelacakan matahari Dov dapat mencapai tujuan kinerja yang sama, dapat dicapai dengan pelacakan matahari. 1 Dov optimal dengan bilah PV yang diperpanjang dan desain khusus tata letak. Sel membutuhkan struktur mekanis yang tidak rumit. Pelacakan matahari Dov juga terbukti dan terletak untuk jendela PV horizontal seperti yang diterapkan di bawah sinar matahari atap rumah kaca. Baiklah, di sini kita langsung saja ke metode. Bisa dilihat di samping saya ada tabel yang menunjukkan metode-metode, yaitu metode 1, 2, 3 Dov rotation, solar irradiance, solar cell, dan PV modul menggunakan model matematika. Metode 1, 2, 3 Dov rotation dan solar irradiance menggunakan alat simulasi MATLAB dan menghasilkan sun tracking position. Sedangkan metode solar irradiance dan solar cell PV modul menggunakan alat simulasi MATLAB Simulink yang menghasilkan annual PV performance. Di sini ada juga Windows dan shading element yang menggunakan model geometri dan menggunakan alat simulasi SketchUp menghasilkan shadow info, dan ada juga Glare menggunakan model matematika, dan referensi room menggunakan model geometri dan menggunakan alat simulasi Rhinoceros Diva dan menghasilkan point in time glare. Metode glare dan referensi room juga bisa menggunakan alat simulasi Rhinoceros Graphopes dan menghasilkan verification supplementary video 1. Kami dari kelompok 8 minta maaf jika
verification supplementary video 1 tidak ada, karena kami sudah berusaha mengcopy tetapi tidak bisa. Di sini saya akan menyebutkan perbedaan antara metode 1, 2, 3 Dove rotation, solar irradiance, solar cell, dan PV module. Jika solar irradiance diletakkan perawatan jendela perawatan itu ialah 1, 2, 3 Dove itu dimasukkan ke dalam solar irradiance. Sedangkan PV modul yaitu menggunakan 2 diode. Baiklah, bisa dilihat di samping saya terdapat gambar-gambar yang akan dibahas. Yang pertama yaitu diagram jalur matahari, yang terdapat sebuah jendela yang menghadap ke khatulistiwa di sisi matahari terbit dari sebuah bangunan gedung-gedung tinggi yang jarang diteduhi oleh objek di sekitarnya. Untuk memastikan matahari tetap berada di sisi bangunan yang sama selama jam kerja PV selama 1 tahun penuh. Pada gambar B, kita akan menentukan posisi matahari dengan menggunakan, dan biasanya posisi matahari ditentukan oleh ketinggian matahari atau delta S dan azimut matahari matahari AS di horizontal dalam koordinasi. Di sini kami menunjukkan posisi matahari dengan vektor satuan NS dalam sistem koordinat kartesius yang sesuai. Dan pada gambar C itu merupakan perawatan jendela, di mana perawatan yang diberikan di belakang jendela yaitu menggunakan software 1, 2, 3 Dove yang diletakkan di belakang jendela. Kita lanjut ke gambar yang E. Pada gambar E yaitu penyederhanaan dari gambar di atas, yaitu di gambar B, yaitu penyederhanaannya dengan menggunakan koordinat kartesius, di mana posisi awal dari koordinat kartesius ini NPV-nya searah dengan sumbu X, dan setelah berotasi NPV-nya berada di antara sumbu X dan sumbu Y, sumbu Z dan sumbu Y. Di sini koordinat kartesius, di mana secara analog orientasi permukaan PV pada elemen dilambangkan oleh alpha VV dan azimut AVV. Setelah di sini kita lanjutkan dengan pelacakan matahari 1 Dove. Bisa dilihat di samping saya, yaitu gambar-gambar pelacakan matahari 1 Dove. Dalam kehidupan sehari-hari, perawatan jendela yang paling umum dengan 1 Dove yaitu Venetian blind, yang pada gambar A berisi 3 bilah persegi panjang yang juga terdapat titik porosnya. Pada gambar B,
Satu DOF di sini mengacu pada rotasi bidang PV kaku di sekitar satu horizontal sumbu. Secara sistematis, di sini menggunakan matrik rotasi RY atau θY, di mana rotasi berada di sekitar sumbu, θY sama dengan alfa PV. Pada gambar C, yaitu bayangan persegi berasal dari papan atas dan hanya ada dalam kisaran tertentu, θY. Bayangan segitiga dilemparkan oleh bingkai jendela atau dinding. Di sini bayangan pada dasarnya ditentukan oleh dua parameter, yaitu 1TS1 dan 1TS2. Sebagaimana diberi tabel pada gambar 3C. Pada gambar 3C terdapat bayangan segitiga yang kecil. Karena segitiganya terlalu kecil sehingga bayangan tersebut diabaikan. Sekarang kita lanjut ke pelacakan matahari menggunakan 2 DOF. Pelacakan matahari poros ganda biasanya digunakan di pembangkit listrik PV, dapat memaksimalkan P-in dengan memposisikan panel PV tegak lurus ke sinar matahari. Di sini 2 DOF mengacu pada rotasi bebas dan PV elemen peneduh di sekitar 2 sumbu. Untuk mencapai rotasi bebas di sekitar 2 sumbu, di sini didefinisikan bahwa elemen peneduh identik kotak dan setiap pusat bujur sangkar adalah porosnya, yaitu titik silang dari 2 sumbu. Pelacakan 1 DOF dapat disebut sebagai kasus khusus dari pelacakan matahari 2 DOF. Dibandingkan dengan kasus 1 DOF, elemen peneduh PV dengan 2 produk DOF pada pola bayangan yang lebih rumit. Yang dengan produk 2 DOF pada pola bayangan yang lebih rumit, yang wilayahnya tidak memiliki bentuk tertutup larutan. Untuk menghitung SB dengan θY dan θZ, serangkaian algoritma telah dikembangkan dengan mempertimbangkan semua kondisi yang memungkinkan naungan oleh kontak lain. Baiklah, kita lanjutkan dengan pelacakan matahari 3 DOF. Dapat dilihat di samping saya benda-benda yang merupakan rotasi pelacakan matahari 3 DOF. Pelacakan matahari 3 DOF dapat diambil sebagai rotasi 3 langkah dan ditentukan secara matematis menggunakan 3 matrik rotasi. Rotasi yang pertama dan rotasi yang kedua dapat secara matematis dilambangkan dengan rotasi RY atau θY dan RZ atau θZ, yang persis sama dengan ada yang di model 2 DOF. Rotasi ketiga diambil atau rotasi ketiga dilambangkan sebagai Rn atau θn, yang artinya bahwa target berputar persegi θn sekitarnya yang normal NPV searah jarum jam atau melihat dari
arah positif NPV. Model pelacakan matahari 3 dov ini sama dengan model pelacakan matahari 2 dov. Algoritma yang disebutkan di atas juga berlaku untuk perhitungan SB pada 3 dov atau kotak PV. Baiklah, kita lanjutkan dengan model bayangan parsial PV. Yang pertama ialah model sel surya dan modul PV. Bisa dilihat di sebelah saya ada gambar model sel surya dan modul PV. Model 2 dioda sel surya digunakan untuk mensimulasikan tenaga pembangkit listrik dalam kondisi radiasi tertentu. Setara sirkuit ditunjukkan pada gambar 6. Bisa dilihat di bawah ini rumus tentang model sel surya dan modul PV, di mana 1 pH adalah arus yang diinduksi cahaya dan AO2 adalah kebalikannya. Arus masing-masing saturasi dioda 1 dan dioda 2. V adalah tegangan yang melintasi port listrik sel surya. RS dan RP adalah seri dan paralel resistansi masing-masing. A1 dan A2 adalah faktor kualitas atau bisa disebut juga dengan diode koefisien emisi. Masing-masing dari dioda 1 dan dioda 2, model sel surya di MATLAB Simulink disederhanakan oleh 5 parameter. Dalam penelitian ini, model ini diparameterisasi sesuai dengan lembar data dari modul silikon PV film tipis yang tersedia secara komersial. Lanjut dengan model penyinaran setara untuk naungan parsial. Di samping saya sudah terdapat gambar model penyinaran naungan parsial. 2 jenis naungan parsial. Biasanya diamati dengan kondisi naungan lengkap dan difus. Pada gambar A itu ialah kondisi naungan lengkap dan difus, dan pada gambar B itu ialah iradiasi airan naungan adalah 0 jika sampai tuntas kondisi naungan. Misalnya daun pada panel PV seperti untuk shading difus kondisi. Daerah naungan masih menerima radiasi matahari, misalnya bayangan pohon di panel PV seperti yang ditunjukkan pada gambar 7B. Untuk mensimulasikan efek bayangan sebagian iridasi global yang setara dapat dilihat rumusnya di bawah itu, di mana SIB adalah area sinar langsung pada sel surya individu. Sedangkan SIPV adalah total sel surya individu. Sedangkan GEQ T global adalah input kritis dari simulasi bayangan parsial, dan SIB dapat diturunkan oleh model-model bayangan di bawah pelacakan matahari yang berbeda metode.
masuk pada model silau. Pada model ini, point in time glare dihitung oleh DIVA. Plug-in model penerangan dan energi yang dioptimalkan untuk badak. Ada sejumlah indeks berbeda untuk menilai visual kenyamanan. Dalam penelitian ini menggunakan Unified Glare Rating atau UGR dan Discomfort Glare Probability atau DGP untuk mengevaluasi tingkat silau. Dan yang pertama yaitu Unified Glare Penilaian, Unified Glare Rating atau UGR, CIE didefinisikan sebagai, bisa dilihat di bawah rumus-rumusnya, di mana subscript S digunakan untuk jumlah tersebut tergantung pada posisi pengamat, dan I untuk jumlah yang tergantung pada cahaya sumber. LB adalah pencahayaan latar belakang. LST adalah pencahayaan di arah yang menghubungkan pengamat dengan masing-masing sumber. WST adalah sudut penuh subtending sumber I dari posisi pengamat. P adalah posisi indeks beriklim, mendeskripsikan ketergantungan dari ketidaknyamanan yang dirasakan. Dan lanjut ke Discomfort Glare Probability atau DGP. Discomfort Glare Probability didefinisikan sebagai, bisa dilihat di bawah rumus-rumusnya, di mana E adalah penerangan mata vertikal. DGP mengungkapkan korelasi yang kuat dengan respon pengguna terkait persepsi silau. Baiklah, saya Yuliani Mafiro akan menjelaskan tentang hasil dari simulasi yang telah dilakukan di salah satu dari 9 kota terpilih di dunia. Bisa dilihat pada tabel di samping. Tabel di samping merupakan tabel data iklim tipikal yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan dan simulasi. Untuk parameter dan datanya, bisa dilihat pada tabel. Untuk lokasi itu dilakukan di Shanghai, tepatnya di 31,17 derajat tentang utara dan di 121,43 derajat bujur timur. Untuk waktu yang digunakan adalah pada jam 11 siang. Tanggal dilakukan penelitian ini yakni pada tanggal 20 Maret tahun 2017. Kemudian bisa dilihat sudut ketinggian atau alfa S-nya adalah 55,63 derajat. Sudut putar atau AS-nya adalah 152,72 derajat. Lalu untuk penyinaran langsung normal dari sinar matahari, datanya adalah diperoleh sebesar 1000 watt per meter kuadrat. Untuk GHD atau penyinaran horizontal diffuse-nya itu diperoleh data sebesar 100 watt per meter kuadrat. Lalu untuk panjang individu dari setiap selat itu sepanjang 1 meter, rasionya itu juga sepanjang 1 meter, dan untuk panjang selat pada 1 DOF dan panjang samping kotak pada 2 DOF dan 3 DOF sepanjang 0,1 meter. Nah, tabel di samping itu digunakan untuk perhitungan dan simulasi GT Global, SB, P-in, dan Point in Time Glare di bawah kemungkinan dalam pelacakan sinar matahari.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi pelacakan sinar matahari yang optimal. Yang pertama, pelacakan sinar matahari 1 dov. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar hasil dari simulasi pelacakan sinar matahari 1 dov di berbagai posisi. Untuk gambar A, gambar tersebut merupakan gambar dari perawatan jendela yang umum digunakan, yakni yang biasanya berisi beberapa bilah persegi panjang yang identik atau sama. Pada model pelacakan sinar matahari 1 dov ini hanya mengacu pada rotasi bidang bifikaku di sekitar sumbu horizontal, atau dalam kata lain, pelacakan matahari 1 dov ini hanya berotasi pada satu sumbu, yakni yang menggunakan matriks rotasi RY atau θY, di mana rotasi tersebut berada di sekitar θY yang sama dengan alfa PV-nya. Kemudian untuk gambar B, C, dan D, gambar tersebut merupakan gambar hasil simulasi pelacakan matahari 1 dov yang digambarkan dalam diagram setengah lingkaran dalam peta warna. Bisa dilihat untuk gambar B. Gambar B tersebut menunjukkan gambar atau hasil dari penyinaran global pada kemiringan bilah atau GT global. Nah, ketika posisi kemiringan bilah berada di sudut di bawah 0 derajat, maka di situ ditunjukkan dengan warna biru, di mana nilainya yakni sebesar 100 watt per meter kuadrat. Kemudian ketika posisi kemiringan bilah tepat berada pada sumbu 0 derajat, maka di situ atau di diagram setengah lingkaran akan ditunjukkan dengan warna hijau, yakni dengan nilai 600 watt per meter kuadrat. Dan ketika GT global atau posisi kemiringan bilah itu berada pada posisi maksimal, yakni berada di sekitar sumbu antara 0 derajat sampai 90 derajat, itu ditandai dengan warna merah, dimana dengan nilai 1100 watt per meter. Nah, untuk nilai-nilai tersebut dapat dicari menggunakan rumus yang ada di bawah, dengan untuk data-datanya mengambil dari tabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk gambar C, gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan hasil simulasi dari ditinjau dari SB atau jarak dari satu sisi bilah ke sisi bilah lainnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ketika SB mencapai titik maksimal, pada diagram akan ditunjukkan dengan warna coklat dengan nilai SB sebesar 1 meter kuadrat, di mana di situ berada ketika sudut di bawah sudut 0 derajat. Kemudian ketika dia di diagram menunjukkan warna antara hijau, kuning, itu menunjukkan nilai SB-nya sebesar 0,7 meter kuadrat. Kemudian SB akan mencapai titik minimal ketika SB tersebut berada di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat dan ditunjukkan dengan warna biru dengan nilai SB-nya 0,4 meter kuadrat. Untuk mencari nilai-nilai tersebut dapat dicari dengan rumus LTS kali L0, di mana untuk data-datanya yaitu sama menggunakan tabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk gambar D. Gambar D tersebut menunjukkan gambar hasil dari P-in atau daya inputnya. Ketika daya inputnya mencapai titik maksimal, itu ditunjukkan dengan warna merah, yakni sebesar 1100 watt. Itu menunjukkan bahwa P-in
itu berada pada posisi optimal. Kemudian untuk Pin yang ditunjukkan dengan warna hijau atau kuning itu menunjukkan nilai Pin sebesar 600 watt. Kemudian untuk warna biru itu ditunjukkan Pin senilai 100 watt. Nah, untuk nilai-nilai tersebut juga dicari menggunakan rumus GT Global kali Max SB, dan data-datanya diambil dari data-data seperti sebelumnya. Oke, gambar selanjutnya. Gambar tersebut merupakan gambar hasil dari simulasi pelacakan matahari 1 DOF menggunakan model SketchUp. Pada model tersebut menunjukkan bahwa theta Y optimal secara efektif dapat menghindari bayangan persegi panjang bilah atas. Namun, hal itu tidak dapat menghilangkan bayangan segitiga dari bingkai jendela. Bisa dilihat pada gambar di samping, bayangan segitiga itu ditunjukkan dengan warna yang ditandai dengan warna biru. Bayangan segitiga itu dapat diabaikan ketika peneliti mengabaikan Pin karena area kecil. Tetapi peneliti tidak dapat mengabaikan tentang μm karena efek teduhan parsial dari modul PV. Nah, apa yang lebih buruk, yakni di sisi lain dari blin, penyimpanan sinar matahari membentuk zona silau di ruang interior. Bisa dilihat pada gambar di samping, zona silau ditunjukkan atau ditandai dengan warna merah di dinding interior. Selain itu, peneliti juga menguji PV blind dengan bilah vertikal. Namun, hal tersebut juga tidak dapat menghindari bayangan segitiga maupun zona silau. Selanjutnya, yang kedua yakni pelacakan matahari 2 DOF. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar hasil dari pelacakan matahari 2 DOF. Untuk gambar A, seperti yang telah dijelaskan oleh Puput sebelumnya, bahwa pelacakan matahari 2 DOF ini menggunakan elemen peneduh yang identik kotak. Model pelacakan matahari 2 DOF ini mengacu pada rotasi bebas dari PV elemen peneduh di sekitar 2 sumbu. Atau dalam kata lain, pelacakan matahari 2 DOF ini berotasi pada 2 sumbu, yakni sumbu theta Y dan sumbu theta Z. Dan sebagai porosnya yaitu adalah pusat dari setiap bujur sangkar, yaitu titik silang dari 2 sumbu tersebut. Untuk orientasi theta Y dan theta Z-nya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk gambar B, C, dan D itu merupakan hasil dari simulasi pelacakan matahari 2 DOF, di mana untuk menghitungnya menggunakan rumus algoritma yang telah dikembangkan dan nanti akan saya paparkan. Kemudian untuk set datanya mengambil dari data dalam tabel yang telah saya paparkan sebelumnya. Next, gambar B. Gambar B ini adalah gambar dari hasil simulasi yang menunjukkan hasil GT globalnya. Untuk menghitung GT global ini bisa kita hitung dari rumus yang ada di bawah dengan berbagai kondisi theta Y dan theta Z-nya. Dalam gambar B ini, GT global akan menunjukkan titik puncaknya, yakni ketika bidang PV tegak lurus terhadap matahari. Dan dalam gambar ini juga untuk warna GT global yang telah mencapai puncak itu diberi tanda warna kuning. Kemudian untuk gambar C,
gambar C ini merupakan gambar hasil simulasi yang menunjukkan nilai SB-nya. Untuk perhitungan SB ini juga menggunakan rumus yang tertera di bawah, dan untuk set datanya mengambil dari data tabel yang telah saya paparkan sebelumnya. Kemudian untuk gambar D. Gambar D ini menunjukkan hasil dari P-in-nya, dan untuk menghitungnya menggunakan rumus yang tertera di bawah ini juga, dengan memperkirakan berbagai kondisi θ Y dan θ Z-nya. Sebagai produk dari pelacakan matahari 2 dov ini, P-in akan tetap menjadi maksimum dalam rentang tertentu, bukan dalam satu titik. Oke, selanjutnya gambar di samping saya bisa teman-teman lihat, itu merupakan gambar peta kontur periodik sebagai fungsi θ Y, θ Z, dan θ E-nya untuk menggambarkan hasil dari GT global yang dilambangkan dengan warna hijau, SB-nya dilambangkan dengan warna biru, dan PI-nya dilambangkan dengan warna merah. Kemudian untuk menghitung θ Y, θ Z, dan θ N, bisa teman-teman lihat rumus yang telah saya berikan tadi. Kemudian untuk solusi pada gambar tersebut diberi atau ditandai dengan tanda bintang. Di antaranya terletak 1 di lingkaran merah terdekat dengan posisi awal. Bisa teman-teman lihat kan di situ yang dilingkari, di mana ditemukan KY-nya sama dengan 1 dan KZ-nya sama dengan 0. Oke, next. Kemudian yang ketiga yakni pelacakan matahari 3 dov. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan gambar hasil simulasi menggunakan pelacakan matahari 3 dov. Untuk gambar A bisa teman-teman lihat seperti yang telah dijelaskan oleh Puput sebelumnya, bahwa pelacakan matahari 3 dov ini melakukan 3 rotasi elemen PV shading. Artinya ia melakukan 3 rotasi. Rotasi pertama dan rotasi kedua dilambangkan dengan RY atau θ Y dan RZ atau θ Z. Kemudian untuk rotasi ketiganya dilambangkan dengan RN atau θ N. Kemudian selanjutnya untuk gambar B, C, dan D. Gambar tersebut merupakan gambar hasil simulasi dari pelacakan matahari 3 dov, di mana gambar B menunjukkan hasil GT globalnya, gambar C menunjukkan hasil SB-nya, dan gambar D menunjukkan hasil P-in-nya. Nah, untuk GT global, SB, dan P-in ini bisa dicari atau dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian untuk mendapatkan atau untuk mencari θ Y, θ Z, dan θ N itu menggunakan prinsip-prinsip geometri analitik padat. Nah, rumus tersebut bisa teman-teman lihat di bawah, di mana di situ telah dipaparkan rumus untuk mencari θ Y, θ Z, dan θ N. Oke, selanjutnya gambar di samping saya bisa teman-teman lihat, itu merupakan gambar peta kontur periodik sebagai fungsi θ Y, θ Z, dan θ E-nya untuk menggambarkan hasil dari GT global yang dilambangkan dengan warna hijau, SB-nya dilambangkan dengan warna biru, dan PI-nya dilambangkan dengan warna merah. Kemudian untuk menghitung θ Y, θ Z, dan θ N, bisa teman-teman lihat rumus yang telah saya
berikan tadi. Kemudian untuk solusi pada gambar tersebut diberi atau ditandai dengan tanda bintang. Di antaranya terletak 1 di lingkaran merah terdekat dengan posisi awal. Bisa teman-teman lihat kan di situ yang dilingkari, di mana ditemukan KY-nya sama dengan 1 dan KZ-nya sama dengan 0. Oke, gambar selanjutnya. Gambar di samping merupakan gambar untuk solusi lain yang memenuhi kondisi optimal pada pelacakan matahari 3 dov. Solusi ini satu-satunya yang mampu menghindari bayangan dari dinding dan bingkai jendela. Bisa dilihat pada gambar A yang atas, itu merupakan gambar skema dari lintasan persegi PV. Kemudian untuk bawahnya atau gambar A yang bawah itu merupakan gambar simulasi SketchUp-nya, di mana ditemukan bayangan di kotak PV serta zona silau ditemukan di interior. Kemudian untuk gambar B yang atas itu juga merupakan gambar skema dari lintasan PV persegi dengan optimal pivot pada pelacakan matahari 3 dov. Kemudian untuk yang gambar bawahnya tersebut merupakan gambar simulasi SketchUp, di mana hasil dari yang B ini menggunakan SketchUp ini tidak ada bayangan atau silau yang ditemukan. Oke, selanjutnya kinerja PV. Yang pertama, bagian-bagiannya yang pertama adalah ada efek bayangan sebagian. Nah, berdasarkan model dan contoh naungan parsial yang telah disebutkan pada kumpulan data sebelumnya, daya output dari modul PV ini disimulasikan di bawah berbagai kondisi bayangan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping saya. Pada gambar di samping saya ini hasilnya menunjukkan bahwa modul PV melakukan yang terbaik ketika tidak ada bayangan yang menempel padanya. Selain itu, nilai μm turun secara dramatis ketika ditemukan bayangan yang tidak merata pada sel surya yang terhubung. Nah, untuk kinerja pembangkit listrik PV itu kurang terpengaruh oleh bayangan difus dibanding dengan bayangan lengkap dengan dimensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Yuliani Mafiro, di mana dia telah menjelaskan tentang hasil dan kinerja PV. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembangkit energi tahunan persatuan luas. Seperti yang sama-sama telah kita lihat, di samping saya terdapat data dari pembangkit energi tahunan persatuan luas yang terdiri dari beberapa metode pelacakan matahari, rumus, tata letak sel dan pola bayangan, serta akumulasi energi tahunan yang dilambangkan dengan warna kuning serta memiliki satuan kWh per meter persegi. Kemudian juga terdapat efisiensi rata-rata tahunan yang dilambangkan dengan warna coklat dengan satuan persen. Di sini juga terdapat data dari pencahayaannya. Baiklah, yang pertama yaitu metode kuasi tegak lurus pelacakan matahari 1 dov, di mana menggunakan rumus theta Y sama dengan arctan dikali ZS per XS, yang theta Z-nya bernilai 0, serta theta N-nya juga bernilai 0. Adapun tata letak sel dan pola bayangannya yaitu terdapat pada 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang vertikal, di mana pada bidang vertikal ini terdapat 3 bayangan.
bayangan pertama bayangan yang berbentuk segitiga, kemudian bayangan yang berbentuk persegi panjang, serta bayangan yang berbentuk persegi panjang tegak lurus. Pada bidang horizontal terdapat dua bayangan. Yang pertama yaitu bayangan segitiga, kemudian juga terdapat bayangan persegi panjang. Adapun akumulasi energi tahunannya pada bidang vertikal yang sebesar 62,33 kWh per meter persegi. Kemudian efisiensi rata-rata tahunannya yaitu senilai 8,80%. Adapun di bidang horizontal, akumulasi energi tahunannya senilai 56,81 kWh per meter persegi yang memiliki efisiensi rata-rata tahunannya sebesar 8,30. Hal ini menunjukkan bahwa yang dihasilkan dari bidang vertikal lebih besar dari bidang horizontal. Adapun data dari pencahayaannya, pada metode ini terdapat cahaya. Yang kedua yaitu metode pelacakan matahari 1 dove yang dilakukan secara optimal. Di sini menggunakan rumus theta y sama dengan 2 artan kali zs per xs, dan di mana theta z-nya bernilai 0 serta theta n-nya bernilai 0. Kemudian tata letak sel dan pola bayangannya. Di sini terdapat dua bayangan. Yang pada bidang vertikal terdapat bayangan segitiga dan persegi panjang yang berbentuk vertikal juga. Kemudian pada bidang horizontal itu terdapat bayangan yang berbentuk segitiga serta bayangan yang berbentuk persegi panjang yang horizontal. Kemudian akumulasi energi tahunannya pada bidang vertikal yaitu senilai 59,02 kWh per meter persegi. Sedangkan efisiensi rata-rata tahunannya senilai 7,72%. Adapun pada bidang horizontal itu senilai 69,37 kWh per meter persegi, dan efisiensi rata-rata tahunannya senilai 9,54%. Di sini terlihat bahwa pada bidang horizontal itu lebih besar daripada pada bidang vertikal. Kemudian data pencahayaannya di sini memiliki cahaya. Yang ketiga, pelacakan matahari 2 dove tegak lurus yang menggunakan rumus theta y sama dengan alpha s, theta z sama dengan pi dikurang as, dan theta n-nya bernilai 0. Adapun tata letak sel dan pola bayangannya di sini pada bidang vertikal maupun bidang horizontal itu memiliki bayangan yang sama, yaitu yang berbentuk persegi panjang. Adapun akumulasi energi tahunan pada bidang vertikal yaitu senilai 61,71 kWh per meter persegi. Pada bidang vertikal juga terdapat efisiensi energi tahunannya sebesar 8,73%. Adapun pada bidang horizontal yaitu memiliki akumulasi energi tahunannya sebesar 56,52 kWh per meter persegi. Pada efisiensi rata-rata tahunannya senilai 8,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pada bidang vertikal itu jauh lebih besar daripada bidang horizontal. Adapun data pencahayaannya yaitu memiliki cahaya. Yang terakhir ataupun yang keempat itu adalah pelacakan matahari 3 dove yang dilakukan secara optimal. Di sini menggunakan rumus persamaan 33 dan 34 seperti yang tertera di samping.
Kemudian tata letak sel dan pola bayangannya di sini sama sekali tidak memiliki bayangan, baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Adapun akumulasi energi tahunannya pada kedua bidang ini yaitu senilai 69,81 kWh per meter persegi. Adapun nilai dari efisiensi rata-rata tahunannya yaitu senilai 9,55%, di mana tidak memiliki cahaya sama sekali. Itulah sepintas dari penjelasan tentang pembangkit energi tahunan persatuan luas. Selanjutnya, seperti yang telah sama-sama kita lihat di samping saya, yaitu terdapat tabel 3 yang berisi hasil perhitungan akumulasi energi tahunan atau yang dilambangkan dengan EA dari data iklim dari 9 kota terpilih di seluruh dunia, di mana terdiri dari beberapa nama kotanya, kemudian hasil dari perhitungan akumulasi energi tahunannya yang memiliki satuan kilowatt hours per meter persegi dari 3 metode yang pada kolom pertama yaitu metode pelacakan matahari 3 Dove atau di sini dituliskan VP 3 Dove. Yang pada kolom kedua yaitu terdapat PERV yang berarti pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal. Kemudian H yaitu pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal. Di sini juga terdapat perbandingan dari akumulasi energi tahunan pada metode pelacakan matahari 3 Dove dan pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal. Yang pertama yaitu pada kota Shanghai, di sini memiliki nilai akumulasi energi tahunannya pada metode pelacakan matahari 3 Dove senilai 69,8083 kWh per meter persegi. Kemudian pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal itu senilai 61,7134 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal yaitu senilai 56,5242 kWh per meter persegi. Adapun perbandingannya yaitu senilai 13,2%. Pada kota New York, akumulasi energi tahunannya yaitu sebesar 82,3466 kWh per meter persegi di metode pelacakan matahari 3 Dove-nya. Kemudian pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal yaitu senilai 61,9344 kWh per meter persegi. Adapun pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal yaitu senilai 48,79999 kWh per meter persegi. Adapun perbandingannya senilai 32,96%. Selanjutnya di kota Tokyo memiliki akumulasi energi tahunannya sebesar 72,6332 kWh per meter persegi itu pada metode pelacakan matahari 3 Dove. Kemudian pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikalnya yaitu senilai 58,9975 kWh per meter persegi. Kemudian pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal yaitu senilai 49,5441 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya senilai 23,11%.
Adapun di kota Beijing yaitu memiliki akumulasi energi tahunan sebesar 84,5490 kilowatt hours per meter persegi. Itu pada metode 3 DOF. Pada metode pelacakan materi 2 DOF di bidang vertikal senilai 67,7503 kWh per meter persegi. Pada pelacakan materi 2 DOF di bidang horizontal yaitu senilai 55,4796 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya yaitu senilai 24,80%. Di kota London memiliki akumulasi energi tahunannya senilai 61,6562 kWh per meter persegi pada metode pelacakan matahari 3 DOF. Pada metode pelacakan matahari 2 DOF di bidang vertikal yaitu senilai 48,1851 kWh per meter persegi. Pada metode pelacakan matahari 2 DOF di bidang horizontal yaitu senilai 41,3556 kWh per meter persegi. Adapun perbandingannya yaitu senilai 27,96%. Pada kota Los Angeles, energi tahunannya sebesar 90,6252 kWh per meter persegi pada metode pelacakan matahari 3 DOF, dan pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang vertikal senilai 63,9697 kWh per meter persegi. Pada bidang horizontal yaitu pelacakan matahari 2 DOF memiliki akumulasi energi tahunannya senilai 48,0345 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya sebesar 41,67%. Pada kota Toronto memiliki akumulasi energi tahunan sebesar 75,7012 kWh per meter persegi di metode pelacakan matahari 3 DOF-nya. Kemudian pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang vertikal senilai 57,8710 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang horizontal memiliki nilai 47,7711 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya yaitu senilai 30,81%. Kemudian di kota Paris. Pada kota Paris memiliki akumulasi energi tahunannya di metode pelacakan matahari 3 DOF senilai 56,9159 kWh per meter persegi. Adapun pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang vertikal yaitu senilai 45,9986 kWh per meter persegi. Kemudian pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang horizontal yaitu senilai 39,3670 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya yaitu senilai 23,73%. Adapun pada kota ke-9 yaitu Berlin itu memiliki akumulasi energi tahunan senilai 62,2552 kWh per meter persegi pada metode pelacakan matahari 3 DOF, dan pada pelacakan matahari 2 DOF di bidang vertikal senilai 48,8941 kWh per meter persegi. Kemudian pada
pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal senilai 41,7071 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya senilai 27,33%. Adapun rata-rata dari 9 kota di seluruh dunia ini memiliki nilai 72,9434 kWh per meter persegi pada metode pelacakan matahari 3 Dove, dan pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal itu senilai 57,2571 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal yaitu senilai 47,6204 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya senilai 27,40%. Inilah penjelasan dari hasil perhitungan akumulasi energi tahunan yang dilambangkan dengan EA dari data iklim dari 9 kota terpilih di seluruh dunia. Selanjutnya, seperti yang sama-sama telah kita lihat di samping saya, sudah terdapat tabel 4 yang berisi tentang hasil perhitungan efisiensi rata-rata tahunan dari data iklim dari 9 kota terpilih di seluruh dunia. Sebelumnya, saya minta maaf karena di sini kami salah dalam pengetikannya. Seharusnya pada tabel itu terdapat UM atau efisiensi rata-rata tahunan, bukannya EA. Baiklah, di sini pada tabel dapat kita lihat terdiri dari beberapa nama kota, kemudian terdiri dari UM atau efisiensi rata-rata tahunan dari 3 metode yang digunakan, yaitu metode pelacakan matahari 3 Dove atau VP 3 Dove, dan PURP atau pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal, dan PURP-H pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal. Serta di sini juga terdapat perbandingan dari keduanya. Selanjutnya, pada kota pertama yaitu Shanghai, terdapat efisiensi rata-rata tahunan yang senilai 9,55 pada metode pelacakan matahari 3 Dove. Kemudian pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal senilai 8,73. Pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal yaitu senilai 8,26 kWh per meter persegi, dengan perbandingan nilai yaitu sebesar 9,36%. Kemudian di kota kedua yaitu kota New York memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada metode pelacakan matahari 3 Dove senilai 9,60 kWh per meter persegi. Kemudian pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal yaitu senilai 7,70 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal itu senilai 6,66 kWh per meter persegi, di mana perbandingannya yaitu 24,68%. Kemudian pada kota Tokyo memiliki efisiensi rata-rata tahunan sebesar 9,55 kWh per meter persegi di metode pelacakan matahari 3 Dove. Kemudian pada metode pelacakan matahari 2 Dove di bidang vertikal yaitu senilai 8,30 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari 2 Dove di bidang horizontal itu senilai 7,53 kWh per meter persegi, dengan perbandingan nilai yaitu 15,06%. Kemudian pada kota Beijing itu memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada
pelacakan matahari 3 dov senilai 9,64 kWh per meter persegi dengan pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal yaitu senilai 8,00 kWh per meter persegi dengan pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal senilai 7,02 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilai sebesar 20,50%. Dan di kota London itu memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada metode 3 dov itu senilai 9,39 kWh per meter persegi dengan pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal itu senilai 8,07 kWh per meter persegi. Sedangkan pada metode pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal itu senilai 7,56 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilai sebesar 16,36%. Kemudian di kota Los Angeles itu memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada metode pelacakan matahari 3 dov senilai 9,66 kWh per meter persegi. Sedangkan pada pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal senilai 7,10 kWh per meter persegi. Sedangkan pada pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal yaitu senilai 5,85 kWh per meter persegi. Adapun perbandingannya yaitu senilai 36,06%. Kemudian di kota Toronto efisiensi rata-rata tahunannya pada metode 3 dov itu sebesar 9,54 kWh per meter persegi. Sedangkan pada pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal itu senilai 7,81 kWh per meter persegi. Sedangkan pada pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal itu senilai 7,03 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilai yaitu sebesar 22,15%. Selanjutnya pada kota Paris, di mana pada kota Paris ini memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada metode pelacakan matahari 3 dov yaitu senilai 9,35 kWh per meter persegi dengan pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal senilai 8,14 kWh per meter persegi. Kemudian pada pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal yaitu senilai 7,65 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilai yaitu sebesar 14,86%. Kemudian pada kota terakhir yaitu Berlin memiliki efisiensi rata-rata tahunan pada metode pelacakan 3 dov yaitu sebesar 9,40 kWh per meter persegi. Sedangkan pada pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal senilai 8,05 kWh per meter persegi. Kemudian pada pelacakan matahari 2 dov di bidang horizontal itu senilai 7,52 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilainya yaitu sebesar 16,77%. Adapun rata-rata dari 9 kota terpilih ini yaitu pada metode pelacakan matahari 3 dov senilai 9,5200 kWh per meter persegi. Kemudian pada pelacakan matahari 2 dov di bidang vertikal yaitu senilai 7,9889 kWh per meter persegi. Pada pelacakan matahari
2 dov di bidang horizontal yaitu senilai 7,2311 kWh per meter persegi dengan perbandingan nilai sebesar 19,17%. Itulah hasil dari perhitungan efisiensi rata-rata tahunan di 9 kota dari seluruh dunia yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke gambar yang ada di samping saya, yaitu gambar definisi dan pengaruh dari RW per L0. Pada gambar A dapat sama-sama kita lihat itu adalah gambar sebuah wilayah yang memiliki bayangan segitiga, di mana di sini dia memiliki rasio lebar yang dilambangkan dengan W dan panjang sisi yang dilambangkan L0. Dengan rumus RW per L0 sama dengan W per L0. Kemudian pada gambar B itu adalah grafik dari RW per L0, di mana setiap satu RW per L0 itu memiliki akumulasi energi tahunan sebesar 66 kWh per meter persegi. Sedangkan efisiensi rata-rata tahunannya yaitu sebesar 9,4%. Kemudian pada 10 RW per L0 itu memiliki nilai sebesar 67 kWh per meter persegi akumulasi energi tahunannya. Kemudian untuk efisiensi rata-rata tahunannya itu sebesar 9,45%. Pada 20 RW per L0 itu memiliki akumulasi energi rata-rata tahunan sebesar 68 kWh per meter persegi, di mana efisiensi rata-rata tahunannya senilai 9,5%. Kemudian pada saat RW per L0 itu senilai 30, itu memiliki akumulasi energi tahunan sebesar 69 kWh per meter persegi dengan efisiensi rata-rata tahunan sebesar 9,55%, di mana telah mencapai titik maksimalnya. Kemudian pada RW per L0 sebesar 40 itu memiliki akumulasi energi tahunan sebesar 69,8 kWh per meter persegi, di mana di sini adalah titik maksimalnya. Kemudian untuk efisiensi rata-rata tahunannya yaitu sebesar lebih kecil dari 9,6%. Kemudian pada RW per L0 senilai 50 itu memiliki energi akumulasi sebesar 70 kWh per meter persegi dengan efisiensi rata-rata tahunannya sebesar 9,6%. Itulah definisi dan pengaruh dari RW per L0 yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada gambar di samping itu adalah gambar hasil simulasi dari point in time where atau titik silau pada waktu tertentu dari 4 metode pelacakan matahari yang dilakukan. Adapun metode pelacakan matahari itu yang pertama adalah kuasi tegak lurus pada pelacakan matahari 1 dov. Kemudian yang kedua itu pelacakan matahari 1 dov yang dilakukan secara optimal. Kemudian yang ketiga itu adalah pelacakan matahari 2 dov
tegak lurus. Yang terakhir adalah pelacakan matahari 3 dauf yang dilakukan secara optimal. Adapun point in time glare atau titik silau pada waktu tertentunya pada metode pertama, yaitu kuasi tegak lurus pelacakan matahari 1 dauf, itu memiliki intolerable glare atau silau tertahan atau pencahayaan tertahan senilai 100%. Adapun pada metode yang kedua itu senilai 100%. Sama halnya dengan metode yang ketiga. Hal ini berbeda pada metode yang keempat atau metode pelacakan matahari 3 dauf yang dilakukan secara optimal, di mana ini memiliki pencahayaan tak terlihat senilai 31%. Kemudian pada gambar-gambar yang terdapat di bawahnya ini, itu terlihat bahwa pada pelacakan matahari 3 dauf yang dilakukan secara optimal itu mampu sepenuhnya memblokir sinar matahari langsung, menghasilkan lingkungan siang hari yang nyaman menyebar di dalam ruangan. Kemudian pada gambar yang berwarna itu dapat kita lihat kalau warna kuning itu senilai lebih besar dari 1.700 candela per meter persegi, sedangkan pada warna yang kemerahan itu senilai 1.300 candela per meter persegi. Sedangkan pada warna yang antara hijau dan kemerahan itu senilai 900 candela per meter persegi. Kemudian pada warna biru kehijauan itu bernilai 500 candela per meter persegi. Sedangkan pada gambar yang berwarna biru tua ataupun mirip ungu atau navy itu senilai 100 candela per meter persegi. Kondisi simulasi ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 pada langit biru di ruang referensi Shanghai pada jam 11 siang. Gambar selanjutnya ini yaitu desain optimal dari tata letak sel untuk pelacakan matahari 1 dauf, di mana gambar A itu merupakan tata letak sel garis-garis vertikal, sedangkan pada gambar B terlihat sehubungan dengan garis-garis vertikal kita dapat meninggalkan naungan kosong tanpa menutupi sel surya. Sedangkan pada gambar C itu adalah tata letak sel garis-garis horizontal. Yang terlihat pada gambar D, kita dapat memperpanjang lebar bilah ke W aksen pada garis-garis horizontalnya. Gambar selanjutnya seperti yang sudah kita lihat di samping saya ini adalah gambar dari aplikasi diperpanjang dari pelacakan matahari 3 dauf, di mana gambar A adalah gambar jendela di bidang vertikal, sedangkan gambar B adalah gambar jendela di bidang horizontal, di mana kedua bidang ini memiliki penurunannya sama. Seperti yang terlihat pada gambar C, itu adalah posisi awal dari bilah-bilah yang terdapat pada jendela. Kemudian ketika berotasi, dia akan seperti yang terlihat pada gambar D.
Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan bagaimana grafik untuk menentukan posisi optimal dari pelacakan matahari 3 dove. Terdapat beberapa parameter input, yaitu yang pertama adalah tanggal, yang kedua adalah waktu, yang ketiga ada garis bujur, yang keempat adalah garis lintang, dan yang kelima adalah poros putar dari jendela tersebut. Kemudian, algoritma posisi matahari dapat ditentukan dengan NS dalam kurung XS, YS, dan ZS, di mana sumbu XS itu adalah sumbu X, dan YS itu terletak pada sumbu Y, dan ZS itu terletak pada sumbu Z. Kemudian algoritma ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan 33 dan persamaan 34 seperti di samping. Hal itulah yang dapat menghasilkan posisi optimal dari pelacakan matahari. Tidak lupa pula, terdapat input alternatifnya yang dapat menghasilkan posisi yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sensor. Itulah penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal ini, yaitu bangunan mengkonsumsi sejumlah besar energi setiap tahunnya, tetapi juga menanggung potensi besar energi matahari. Area jendela vertikal yang diperhitungkan untuk area permukaan besar bangunan modern berpotensi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ataupun keterbaruan dari penelitian ini, yaitu peneliti menerobos metode konvensional dan mengembangkan metode baru yang dioptimalkan untuk naungan jendela PV elemen. Pada jurnal ini, peneliti telah mengusulkan beberapa metode yang telah kita bahas sebelumnya. Pada dua solusi, yaitu solusi pelacakan matahari 1 dove yang dioptimalkan dengan tata letak horizontal, dan pelacakan matahari 3 dove yang dioptimalkan, itu memungkinkan jendela PV pelacakan matahari untuk mencapai maksimum pembangkit listrik dan pencahayaan alami non-silau pada saat yang sama.